Steve Jobs, pendiri Apple yang menjadi ikon teknologi dunia. Karya Walter Isaacson. Steve Jobs, sosok di balik Apple yang mendobrak dunia teknologi. Rasanya nggak ada pujian yang terlalu berlebihan untuk Steve Jobs dalam menciptakan dunia kontemporer digital kita. Ia memiliki visi misi yang jelas, yaitu ingin mengubah dunia melalui teknologi. Dalam Noisebook ini, kamu akan tahu kalau sifat ulet dan perfeksionis Jobs nggak hanya membuatnya sukses, tetapi juga menciptakan berbagai konflik dan cekcok. Banyak pegawai ataupun mitra kerjanya yang menganggap perilaku Jobs kurang ajar. Tapi, menurut pembelaan Jobs, ia hanya berusaha agar orang-orang itu bekerja semaksimal mungkin. Noisebook ini akan menceritakan kehidupan mengagumkan dari seorang ikon paling berpengaruh zaman ini, juga cerita tentang persahabatan seru antara dua remaja laki-laki usil yang ternyata menghasilkan perusahaan teknologi paling berharga di dunia. Dalam Noisebook ini, kamu juga akan tahu bagaimana LSD dan meditasi dapat berujung pada penemuan gadget yang menguasai pasar dunia. Kenapa Woody atau Buzz Lightyear nggak akan ada tanpa Steve Jobs? Dan kenapa Steve Jobs secara tragis percaya kalau ia bisa sembuh dari kanker dengan menjalani akupunktur dan makan buah? Memiliki ayah yang hebat dan sahabat yang usil bikin Jobs jatuh cinta dengan teknik dan desain. Pada 24 Februari 1955, seorang bayi laki-laki lahir dari pasangan Abdul Fattah Jandali dan Joan Scheibel. Tapi karena keluarga Scheibel adalah keluarga Katolik yang taat, mereka menentang Joan dan akan mengeluarkannya dari kartu keluarga kalau ia sampai punya anak dari pria Muslim. Akhirnya dengan berat hati, pasangan itu pun harus terpaksa merelakan bayi mereka untuk diadopsi. Pengadopsinya adalah Paul dan Clara Jobs, pasangan suami istri yang tinggal di Silicon Valley. Mereka menamai bayi itu dengan Steven. Sejak masih kecil, Paul berusaha menularkan hobi mekaniknya pada Steve yang sangat terpukau oleh konsentrasi dan keahlian ayahnya dalam membuat karya dengan tangannya sendiri. Misalnya, kalau keluarga mereka lagi butuh lemari, mereka nggak perlu repot-repot ke toko perabotan. Paul bisa membuatnya sendiri. Ia pun kerap melibatkan Steve dalam pengerjaannya. Di samping itu, rumah mereka merupakan rumah gaya Eichler yang arsitekturnya cerdas tapi murah, dengan dinding kaca yang membubung dari lantai hingga ke langit-langit dan denah lantai yang luas. Rumah tersebut menciptakan kesan tersendiri bagi Steve, sehingga ia sangat terobsesi dengan desain yang bersih dan elegan. Saat SMA, Steve Jobs bertemu Steve Wozniak dan mereka langsung merasa klop. Wozniak berusia 5 tahun lebih tua dari Jobs, dan ia adalah seorang teknisi komputer yang sangat berbakat. Dari sahabatnya inilah, Jobs belajar banyak tentang perkomputeran. Jobs dan Wozniak adalah tipikal cowok remaja yang usil dan suka bercanda. Tapi mereka sangat suka mengeksplor dunia elektronik dan menjajal apapun yang mereka bisa ciptakan. Berkat kerjasama keduanya, pada tahun 1971, mereka meluncurkan produk pertama mereka, yaitu Blue Box, sebuah alat yang memungkinkan pemakainya bisa menelepon jarak jauh secara gratis. Wozniak yang memberi rancangannya, sedangkan Jobs mengubah inovasi itu menjadi bisnis. Dengan biaya suku cadang sebesar $40, mereka menjual alat itu seharga $150. Produk mereka terjual hampir 100 kotak, membuat mereka sadar akan potensi yang bisa mereka hasilkan dari keterampilan teknik Wozniak dan visi Jobs. LSD dan spiritual berperan dalam membentuk karakter Jobs yang teguh. Pada akhir 1960-an, budaya geek dan hippie mulai bercampur baur. Karena pengaruh itu, Jobs pun memiliki dunia di luar matematika, sains, dan elektroniknya. Ia mulai mencoba-coba mengonsumsi narkoba jenis LSD. Tahun 1972, Jobs masuk ke Reed College, sekolah seni liberal di Oregon. Di sana,
ia menjadi sangat serius bermeditasi dan bereksperimen dengan LSD bersama teman-temannya. Baginya, pengalaman obat terlarang itu membantunya memperkuat pemikirannya tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Ia menjadi sadar kalau koin itu memiliki dua sisi berlainan. Bagi Jobs, hal terpenting baginya adalah menciptakan sesuatu yang hebat yang bisa mengubah dunia. Karena minatnya akan dunia spiritual timur begitu kuat, ia terbang langsung ke India dan tinggal di sana selama 7 bulan. Buddhisme Zen sangat merasuk dalam kepribadiannya, memengaruhi pendekatan estetik minimalisnya, dan memperkenalkannya pada kekuatan intuisi. LSD dan dunia spiritualnya telah membuat Jobs menjadi orang gigih yang keinginannya harus terwujud. Jadi, kalau ia sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, ia akan melakukannya meski harus menabrak realitas. Kekuatan fokus yang ekstrim ini kemudian dikenal dengan Reality Distortion Field Jobs. Selama perjalanan karirnya, Jobs selalu menekankan lagi dan lagi kalau desain produk Apple harus bersih dan sederhana. Keteguhan karakternya itu terbentuk semasa kuliah. Meski dropped out, Jobs masih boleh mengikuti kelas, dan ia mempergunakan kesempatan itu untuk memperkaya ilmu dan keterampilannya. Salah satu kelas yang ia ambil adalah kelas kaligrafi, yang kemudian memberinya keahlian untuk menciptakan elemen kunci dalam menghasilkan antarmuka pengguna grafis Mac Apple. Nama Apple terinspirasi dari kunjungan Steve Jobs ke kebun apel. Kalau dipikir-pikir, kayaknya nggak ada ya hubungan antara pemikiran spiritual, pecandu LSD, dan perusahaan komputer. Tapi kamu tahu nggak? Di awal tahun 70-an, banyak orang yang menganggap komputer sebagai simbol ekspresi. Jadi, selagi Jobs tenggelam dalam narkoba dan Zen, ia juga bermimpi untuk punya bisnis sendiri. Dan, seolah-olah memang sudah ditakdirkan, sahabatnya Steve Wozniak muncul dengan ide untuk membuat komputer modern. Pada awal mula revolusi teknologi di Silicon Valley, Steve Wozniak bergabung dalam klub komputer Homebrew, sebuah komunitas di mana para kutu komputer berkumpul untuk saling bertukar pikiran. Mereka sependapat kalau kombinasi teknologi dan budaya adalah perkawinan yang sempurna. Disinilah Wozniak mengalami momen Eureka. Di masa itu, komputer terdiri dari berbagai perangkat terpisah yang membuatnya jadi ribet untuk digunakan. Wozniak pun mendapat ilham. Kenapa nggak membuat komputer all-in-one saja? Jadi, dalam satu alat sudah mencakup keyboard, layar, dan mesin. Awalnya, Wozniak sempat mau membagikan idenya itu secara cuma-cuma, karena memang begitulah etika di klub Homebrew. Tapi, Jobs bersikeras agar Wozniak nggak membocorkannya, agar mereka mendapat keuntungan dari pemikiran cemerlang Wozniak itu. Lalu, pada 1976, hanya dengan modal $1.300, Wozniak dan Jobs mendirikan Apple Computer. Pada saat mereka sedang memikirkan nama perusahaan, Jobs baru saja mengunjungi perkebunan apel. Kata Apple terngiang-ngiang di kepalanya karena kata itu terdengar sederhana, familiar, dan menyenangkan. Jadilah perusahaan mereka dinamai Apple. Wozniak dan Jobs banting tulang sebulan penuh untuk membuat 100 komputer dengan tangan mereka sendiri. Separuh dari total komputer itu terjual ke toko komputer lokal dan separuhnya lagi dibeli oleh teman-teman mereka dan konsumen lain. Hanya berselang 30 hari, komputer pertama Apple, Apple I, sudah berada di ambang keuntungan. Macintosh menempatkan Jobs pada puncak ikon teknologi, tetapi perilaku kasarnya bikin ia jatuh tersungkur. Apple II yang terjual sebanyak 6 juta komputer dipandang sebagai pelopor industri komputer. Tapi Jobs belum puas karena sebenarnya Apple II adalah mahakarya Wozniak. Ia mau membuat mesin yang menurut kata-katanya dapat mengoyak alam semesta.
Dengan dorongan ambisi ini, Jobs bekerja keras untuk membuat Macintosh, penerus Apple II yang kemudian menjadikan dirinya ikon teknologi. Tapi sebenarnya, Macintosh juga nggak murni penemuan Jobs sih. Ia mencuri proyek Macintosh dari pendiri sebenarnya, Jeff Raskin, seorang ahli antarmuka manusia komputer. Jobs mengambil idenya dan menciptakan mesin yang dijalankan dengan mikroprosesor yang cukup kuat untuk memuat grafis canggih dan bisa dikendalikan dengan mouse. Macintosh sukses besar, salah satunya karena pemasarannya yang enggak tanggung-tanggung. Macintosh dibuatkan iklan TV mewah dan sensasional yang disutradarai oleh produser film Hollywood Ridley Scott. Berkat popularitas iklan yang dikenal dengan sebutan iklan 1984 itu, peluncuran Macintosh menghasilkan semacam reaksi berantai publisitas, baik untuk produk itu maupun untuk Jobs sendiri. Seperti biasa, dengan keterampilannya memanipulasi para jurnalis, kalau melakukan interview dengannya adalah sesuatu yang eksklusif, Jobs berhasil melakukan wawancara kalangan atas dengan berbagai majalah terkemuka. Strateginya berbuah manis. Macintosh membuat Jobs kaya raya dan terkenal. Ia sudah mencapai kesuksesan level selebritas, sampai-sampai ia bisa menghadirkan penyanyi Ella Fitzgerald untuk tampil di pesta ulang tahunnya yang ke-30. Meski begitu, perfeksionisme dan perilaku menindas Jobs masih melekat. Ia nggak segan-segan mengatai orang bajingan kalau orang tersebut nggak memprioritaskan kesempurnaan. Perilaku nggak menyenangkan Jobs itu menimbulkan cekcok internal perusahaan. Akhirnya, pada tahun 1985, Dewan Direksi Apple memutuskan untuk melepas Jobs. Jobs gagal dengan Next, tapi berhasil meraup keuntungan dengan Pixar. Jobs cukup terpukul karena dipecat dari Apple, tapi setelah ia bisa menenangkan diri, ia sadar kalau mulai sekarang ia bisa melakukan segala hal sesuka hatinya. Pertama-tama, ia membuat usaha yang bertujuan untuk edukasi, yaitu sebuah komputer bernama Next. Dengan proyek Next, Jobs bisa menyalurkan passion-nya terhadap desain. Ia menghabiskan $100.000 untuk membuat logo, dan ia ingin agar komputer Next berbentuk kubus. Tapi lagi-lagi, sisi perfeksionis Jobs bikin komputer itu sulit diwujudkan. Visi Jobs yang nggak bisa diajak kompromi itu membunyikan lonceng kematian bagi Next. Proyek itu sudah hampir kehabisan dana. Peluncurannya pun ngaret beberapa tahun. Dan sekalinya rampung, harganya terlalu mahal untuk pembeli. Karena itu, Next nyaris tak kasat mata di industri komputasi yang lebih luas. Di saat yang sama, Jobs juga membeli mayoritas saham di perusahaan Pixar. Dalam perannya sebagai ketua, Jobs senang banget bisa menjadi bagian dalam usaha yang menggabungkan teknologi dan seni. Pada 1988, Jobs sudah menggelontorkan hampir $50 juta untuk Pixar dan masih tetap mengalami kerugian dengan Next-nya. Tapi, setelah bertahun-tahun pontang-panting secara finansial, studio animasi itu pun merilis film Teen Toy, sebuah film yang menampilkan visi unik Pixar dalam animasi komputer. Teen Toy berhasil memenangkan anugerah film pendek animasi terbaik di Piala Oscar tahun 1988. Jobs lalu sadar kalau ia harus menggeser fokusnya dari produk software dan hardware yang menghabiskan uangnya dan beralih ke Pixar, sebuah perusahaan yang membuat film-film animasi terkini dan berpotensi menguntungkan. Akhirnya, Pixar bekerja sama dengan Disney untuk memproduksi film pertamanya, Toy Story. Film itu rilis pada tahun 1996 dan Toy Story menjadi film terlaris kala itu. Lepas dari Apple, Jobs menebus kesalahan pada kehidupan pribadinya dan bersatu kembali dengan keluarga biologisnya. Setelah 12 tahun berpisah dari Apple, Jobs mengalami banyak perubahan.
nggak hanya dalam dunia bisnisnya, tetapi juga kehidupan pribadinya. Pada 1986, setelah kematian ibu angkatnya, Jobs penasaran tentang asal-usulnya dan memutuskan untuk mencari ibu kandungnya. Ketika ia akhirnya bertemu Joan Scheibel, wanita itu sangat emosional dan meminta maaf karena sudah menyerahkannya untuk diadopsi. Jobs nggak menyangka kalau ternyata ia punya adik perempuan bernama Mona Simpson. Ia dan Mona sama-sama artistik dan memiliki tekad yang kuat, dan mereka pun akhirnya menjadi dekat. Di sekitar waktu yang sama, Jobs bertemu Laurene Powell. Keduanya menikah pada tahun 1991 dengan restu dari guru zennya dulu. Saat itu, Powell sudah mengandung putra pertama mereka, Reed Paul Jobs, dan kemudian mereka mendapatkan dua anak lagi, Aaron dan Eve. Atas bujukan Powell, Jobs berusaha meluangkan lebih banyak waktu dengan Lisa Brannon, putri dari hubungan pertamanya. Jobs mencoba agar bisa menjadi ayah yang proaktif buat Lisa. Hingga akhirnya, Lisa pun pindah untuk tinggal bersama Jobs dan Powell, sampai ia berkuliah di Harvard. Lisa tumbuh menjadi sosok yang temperamental seperti Jobs. Dan karena keduanya sama-sama gengsian, mereka bisa saling diam-diaman selama berbulan-bulan. Secara garis besar, cara Jobs bertindak dalam kehidupan pribadinya mirip dengan cara bertindaknya dalam pekerjaan. Pendekatannya biner, entah ia menjadi sangat bersemangat atau menjadi sangat dingin. Ketika Apple meredup, Jobs kembali seperti anak yang telah lama hilang. Bertahun-tahun setelah Jobs diberhentikan, Apple mulai menunjukkan tanda-tanda kesurutan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Gil Amelio ditunjuk sebagai CEO Apple pada tahun 1996. Amelio punya trik. Agar Apple bisa kembali ke jalan yang benar, mereka harus bergabung dengan perusahaan yang memiliki ide-ide segar. Kemudian, pada 1997, Amelio menggait software dari Next, yang berarti membuat Jobs menjadi penasihat Apple. Sekembalinya Jobs ke perusahaan lamanya, ia berusaha mengambil kendali sebanyak yang ia bisa. Cara yang ia gunakan adalah diam-diam memasukkan pegawai Next favoritnya ke jajaran atas Apple. Saat itu, Dewan Direksi Apple meragukan kemampuan Amelio untuk menyelamatkan perusahaan, dan terlintas di benak mereka untuk kembali merekrut Jobs. Namun, secara mengejutkan, Jobs menolak ketika para dewan menawarkannya posisi CEO. Ia bersikeras untuk tetap menjadi penasihat dan membantu mereka mencari CEO baru. Jobs menggunakan status penasihatnya itu untuk meningkatkan pengaruhnya di Apple. Ia bahkan meminta para dewan untuk mengundurkan diri. Lebih tepatnya lagi, dewan yang sama yang menawarkannya jabatan CEO. Menurut Jobs, para dewan itu hanya memperlambat pergerakannya dalam memperbaiki perusahaan. Sebagai penasihat, Jobs juga menjalin kerjasama dengan saingan mereka, Microsoft, dengan tujuan untuk membuat Microsoft Office versi baru untuk Mac. Kolaborasi ini mengakhiri persaingan hukum yang telah berlangsung selama 1 dekade, dan dampak positifnya, harga saham Apple langsung meroket. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, Jobs setuju menjadi CEO dan meminta agar perusahaan mengatur ulang fokus mereka dan mengurangi produksi. Pada 1997, Apple mengalami kerugian 1,04 miliar dolar. Tetapi pada tahun 1998, setelah setahun penuh Jobs kembali menjadi CEO, perusahaan itu tercatat mendapatkan keuntungan mencapai 309 juta dolar. Jobs jelas sudah berhasil menyelamatkan perusahaan itu. Ide yang berani dan desain visioner membuat iMac dan Apple Store sukses besar, bahkan di saat pertama mereka diluncurkan.
Ketika Jobs menemukan bakat visioner desainer Jony Ive, ia langsung mendapuknya menjadi orang terkuat kedua di Apple, tepat di bawah dirinya. Duet mereka itu merupakan kolaborasi desain industri paling bersejarah pada zamannya. Produk pertama yang Jobs dan Ive rancang berdua adalah iMac, sebuah komputer desktop yang dibanderol sekitar $1.200 dan didesain untuk konsumen sehari-hari. Dengan iMac, Jobs dan Ive memberikan gebrakan baru tentang bagaimana bentuk komputer seharusnya dibuat. Casingnya dibuat biru transparan, yang mencerminkan obsesi mereka akan kesempurnaan komputer, baik di luar maupun di dalam. Desain ini juga membuat tampilan komputer terlihat menarik. Dirilis pada Mei 1998, iMac menjadi komputer yang paling cepat terjual sepanjang sejarah Apple. Namun, Jobs mulai khawatir kalau produk-produk unik Apple bisa tenggelam di tengah-tengah lautan produk teknologi yang umum. Akhirnya, ia pun membuat Apple Store agar perusahaan bisa mengendalikan seluruh proses retail. Jobs memulainya dengan membangun toko prototipe dan melengkapinya dengan perabotan, juga sangat memikirkan setiap detail pelayanan dan estetikanya. Ia menekankan agar cita rasa minimalis terasa ketika para konsumen melakukan proses pembelian, mulai dari ketika mereka memasuki toko hingga proses pembayaran. Pada Mei 2001, Apple Store pertama resmi dibuka. Hasilnya, mereka sukses besar. Terbukti bahwa desain cermat Jobs telah mendorong citra retail dan brand mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Karena terobsesi ingin menguasai seluruh dunia digital, Jobs pun membuat iPod, iPhone, dan iPad. Menyusul kesuksesan iMac dan Apple Store, Jobs kembali hadir dengan strategi besar. Visinya adalah komputer ciptaannya dapat menjadi pusat kehidupan digital yang baru. Ia menyebutnya sebagai strategi hub digital. Strategi ini ingin membuat komputer sebagai pusat kendali yang menggabungkan beragam alat, mulai dari pemutar musik hingga kamera video. Sebagai langkah pertama dalam mewujudkan visinya, Jobs memutuskan kalau pemutar musik portable adalah produk Apple selanjutnya. Pada 2001, Apple merilis iPod, sebuah alat berbodi tipis dengan teknologi hard disk terbaru. Desainnya menggunakan layar kecil dan lingkaran tombol yang cukup hits kala itu. Kritikus nggak yakin orang mau merogoh uang hingga $399 hanya untuk sebuah pemutar musik. Tapi nyatanya, konsumen membuat iPod jadi sangat sukses. Bahkan, pada tahun 2007, penjualan iPod menyumbang setengah dari seluruh pendapatan Apple. Langkah selanjutnya yang ingin Jobs ambil adalah membuat ponsel Apple. Pada tahun 2007, Apple meluncurkan versi iPhone yang pertama. Dua teknologi mutakhir yang membuat iPhone banyak dilirik adalah layar sentuh yang bisa memproses banyak input sekaligus, dan kaca penutup yang sangat kuat yang disebut Gorilla Glass. Lagi-lagi, para kritikus meragukan ada yang mau membeli ponsel seharga $500. Dan lagi-lagi, Jobs membuktikan mereka salah. Pada akhir tahun 2010, keuntungan dari penjualan iPhone mencapai lebih dari setengah keuntungan total di pasar ponsel global. Terakhir, ia ingin mengeluarkan komputer tablet, yaitu iPad. Apple pun secara resmi merilis iPad pada Januari 2010. Di bulan pertama penjualannya, iPad terjual lebih dari 1 juta item. Dan pada 9 bulan pertamanya, Apple berhasil menjual 15 juta iPad. Dengan hadirnya iPod, iPhone, dan iPad, bisa kita simpulkan kalau strategi hub digital Jobs yang berani itu sudah berhasil mengubah industri teknologi konsumen. Jobs memilih untuk mengobati kanker dengan cara yang sama dengan caranya berbisnis. Jobs pertama kali tahu kalau ia mengidap kanker
ketika rutin melakukan uji urologi pada Oktober 2003. Sayangnya, Jobs juga menerapkan pendekatan bisnisnya untuk menghadapi penyakitnya ini. Ia enggak mengindahkan semua anjuran konvensional dan memilih untuk berjuang dengan caranya sendiri. Ia enggak mau dioperasi selama 9 bulan, dan sebagai gantinya, ia mencoba menyembuhkan dirinya dengan akupunktur dan diet vegan. Seiring berjalannya waktu, tumor kankernya tumbuh dan akhirnya Jobs harus melewati operasi invasif untuk mengeluarkannya. Namun, ketika kankernya datang lagi pada 2008, ia masih bersikeras menjalankan diet ketat buah dan sayuran sehingga berat badannya merosot 18 kg. Akhirnya, Jobs berhasil diyakinkan untuk menjalankan transplantasi hati. Tapi setelah itu, kesehatannya memburuk dengan cepat dan nggak kunjung membaik lagi. Jobs pun meninggal pada tahun 2011 dengan mewariskan perusahaan teknologi paling berharga di dunia. Semua yang Jobs lakukan semasa hidupnya adalah hasil kegigihannya yang luar biasa. Sebelum meninggal, ia pernah berkata, "Aku punya karir yang sangat beruntung, hidup yang sangat beruntung. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan." Enggak seperti individu lain, kepribadian Jobs benar-benar tercermin pada semua karyanya. Karena setiap produk Apple adalah sistem perangkat keras dan lunak yang terintegrasi dan tertutup rapat. Dan selagi strategi terbuka yang diterapkan Microsoft membuat mereka mendominasi industri sistem operasi selama bertahun-tahun, model buatan Jobs terbukti bermanfaat dalam jangka panjang karena ia memastikan pengalaman pengguna yang mulus tanpa celah dari ujung ke ujung. Sesaat sebelum menghembuskan napas terakhir, Jobs bisa menyaksikan Apple akhirnya mengungguli Microsoft sebagai perusahaan teknologi yang paling berharga di dunia. Pesan dari Noisebook ini, Steve Jobs besar di Silicon Valley. Hidupnya berada di persimpangan antara seni dan teknologi, serta narkoba dan kekutubukuan. Di sana, ia menjalin persahabatan yang kemudian melahirkan Apple dan membuat pergeseran besar-besaran dalam dunia teknologi. Semasa hidupnya, Jobs sudah berhasil mengubah hubungan kita dengan teknologi, membuat berbagai produk digital dengan desain yang bersih dan antarmuka yang ramah pengguna.